langkah pengumpulan bahan penulisan karya ilmiah. Langkah yang pertama, penentuan topik. Fokus dan spesifik. Kita pilih topik yang jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang studi sesuai dengan studi kita. Relevansi. Pastikan topik memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dan dapat memberikan kontribusi baru. Ketersediaan sumber. Pastikan ada cukup sumber yang tersedia untuk mendukung penelitian kita. Langkah yang kedua, identifikasi sumber. Sumber primer, data yang kita kumpulkan sendiri melalui observasi, eksperimen, wawancara, atau survei. Sumber sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh orang lain seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, atau data statistik. Langkah ketiga, pencarian informasi. Perpustakaan, manfaatnya koleksi buku, jurnal, dan database yang tersedia di perpustakaan. Internet, gunakan mesin pencarian seperti Google Scholar. Basis data penelitian yang relevan dengan bidang studi kita. Wawancara, lakukan wawancara dengan ahli di bidang tersebut untuk mendapatkan informasi. Langkah yang keempat, pengorganisasian bahan. Buat catatan, catat informasi penting dari setiap sumber yang kita baca. Buat ringkasan singkat dari setiap sumber untuk memudahkan kita dalam memahami isi keseluruhan. Buat sistem pengorganisasian yang efektif, misalnya dengan membuat folder atau file terpisah untuk setiap topik dan subtopik. Di sini ada karangan tulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, jelaskan topik yang kita bahas. Rumusan masalah, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin jawab dalam penelitian kita. Tujuan penelitian, jelaskan apa yang kita capai dengan penelitian kita. Manfaatnya, jelaskan manfaat dari penelitian kita bagi akademisi, masyarakat, atau bidang terkait. Karangan yang kedua, tinjauan pustaka. Kita mampu menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik kita. Berikan referensi yang mendukung setiap teori atau konsep yang kita bahas. Jelaskan hubungan antara teori-teori dan konsep-konsep kita dengan topik penelitian kita. Karangan yang ketiga, metodologis penelitian. Jelaskan pendekatan dan metode penelitian yang kita gunakan. Jelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikan alasan yang kuat untuk memilih metode penelitian yang kita gunakan. Karangan yang ketiga, hasil dan pembahasan. Sajikan hasil penelitian kita secara sistematis dan struktur. Gunakan tabel, grafik, dan gambar untuk menyajikan data secara jelas dan mudah dipahami. Diskusi hasil penelitian kita dengan menghubungkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah kita bahas dalam tinjauan pustaka. Jelaskan implikasi dari hasil penelitian kita. Karangan yang kelima, kesimpulan dan saran. Rangkum hasil penelitian kita dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Berikan saran dan penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis dari hasil penelitian kita. Karangan yang keenam, daftar pustaka. Sajikan daftar semua sumber yang kita gunakan dalam penelitian kita. Gunakan format sitasi yang konsisten dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.